Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membagikan 7 bukti tentang Yesus. Saya berharap apa yang saya bagikan boleh menambah wawasanmu tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Sebelumnya saya mau bilang, saya menjadi orang Kristen bukan karena asal percaya saja atau imani saja, tapi saya telah mempelajari, memperdalam, dan akhirnya pilihan iman yang saya ikuti sekarang, saya percaya itu tidak salah. Tapi memang ada sebagian orang Kristen yang hanya sekedar agama saja, tanpa mengerti, tanpa mendalami apa yang dia imani. Selain itu, ada juga banyak orang yang menyimpulkan tentang ketuhanan Yesus tanpa mempelajari lebih dalam, atau ada orang-orang tertentu sengaja menempatkan ayat-ayat Alkitab keluar dari konteks, hingga akhirnya dia salah paham. Jadi saya mau seperti murid-murid Yesus yang memberitakan Injil, yang percaya dengan Injil, berdasarkan pengalaman yang nyata yang mereka alami secara pribadi, secara fisik, ataupun secara rohani. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu." Jadi di sini ada 3 kata penting. Yang pertama, yang telah kami dengar dengan telinga, yang telah kami lihat dengan mata, dan yang telah kami raba dengan tangan tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi di sini saya mau membagikan 7 bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dari ke-7 bukti ini, seharusnya sudah cukup untuk membuat kamu percaya dan ikut Yesus. Oke, penasaran? Mari kita lihat sama-sama. Bukti yang pertama adalah dokumen sejarah. Ketuhanan Yesus tidak muncul begitu saja, dan Yesus tidak sekonyong-konyongnya mengaku saya ini Mesias atau saya ini penyelamat dunia. Tetapi kemesiasan Yesus itu telah melewati protokol yang ketat. Sekali lagi, protokol yang ketat. Dia harus menggenapi seluruh nubuatan para nabi-nabi di Perjanjian Lama tanpa cacat celah. Menurut peneliti Alkitab Perjanjian Lama, G. Barton Payne, ada 574 ayat nubuatan di Perjanjian Lama akan kedatangan Mesias. Dan syaratnya, semua nubuatan itu harus digenapi Sang Mesias. Dan apabila ada satu saja yang tak tergenapi, maka gugurlah ketuhanannya. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa semua nubuatan yang tertulis di Perjanjian Lama tergenapi di dalam diri Yesus secara detail, 100% sempurna. Mulai dari jenis kelaminnya, garis keturunannya dari suku Yehuda, tanda-tanda ajaib yang menyertai ketuhanannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang tergenapi di dalam Yesus. Nah, kalau Yesus hanya manusia biasa seperti kita, pasti sudah banyak errornya, ya kan? Nah, itu yang pertama, dokumen sejarah. Bukti yang kedua secara sains. Banyak hal yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru, terutama di zaman Yesus, masih ada sampai sekarang. Mulai dari Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, kota Yerusalem, Bukit Golgota tempat Yesus disalibkan, masih ada. Taman Getsemani tempat Yesus berdoa sebelum disalibkan, masih ada. Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis, masih ada sampai sekarang. Bahkan sampai saat ini masih tersimpan catatan sejarah kuno tentang penjajahan bangsa Romawi di Israel. Juga kaisar yang memerintah di zaman Yesus, yaitu Kaisar Agustus, masih tersimpan catatan sejarahnya. Demikian juga Quirinius, wali negeri Syria pada saat itu. Dialah yang mengadakan sensus kependudukan, dan dialah yang mendaftarkan kelahiran Yesus di catatan sipil pada saat itu. Dan masih banyak lagi bukti sains lainnya. Bukti yang ketiga adalah standar moral yang dibawa Yesus itu sangat tinggi. Contohnya masalah perzinahan. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-27, "Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jadi standar Yesus mengenai perzinahan bukan hanya mereka yang melakukan, tetapi orang yang menginginkan dalam pikirannya sudah termasuk perzinahan. Yang kedua, mengenai hal mengasihi musuh. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu."
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian masalah memberi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi bukti yang ketiga adalah Yesus membawa standar moral yang tinggi. Bukti yang keempat adalah tanda-tanda mujizat yang menyertai ketuhanannya. Yesus bukan hanya mengaku Tuhan, tetapi ia membuktikan ketuhanannya yang disertai oleh tanda-tanda ajaib. Ada banyak kisah di dalam Alkitab Yesus melakukan mujizat, seperti Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun. Jadi ketuhanan Yesus itu disertai oleh tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Bukti yang kelima, Bunda Maria, ibu dari Yesus sendiri. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan, nama perawan itu Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saya maklum terhadap orang-orang yang meragukan ketuhanan Yesus, yang mengatakan manusia kok dituhankan, Tuhan kok lahir jadi manusia. Jadi bukan hanya kamu yang bertanya-tanya, Maria, ibu Yesus sendiri yang mengalami sendiri juga bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Itu tidak masuk akal bagi dia. Tetapi malaikat Gabriel itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bukti yang kelima dari Bunda Maria, ibu Yesus sendiri. Bukti yang keenam dari murid Yesus sendiri. Ada 2 kelompok besar murid Yesus. Kelompok yang pertama berjumlah 12 orang, sedangkan kelompok yang kedua lebih besar 70 orang. Matius 10 ayat yang kedua berkata, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kelompok yang kedua yang jumlahnya lebih besar, sebanyak 70 orang. Dalam Lukas 10 ayat 1 berkata seperti ini, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi bukti yang keenam adalah dari murid-murid Yesus sendiri. Karena mereka mengalami Yesus secara langsung, mereka melihat dengan mata, menyentuh dengan tangan, melayani bersama-sama, tinggal bersama-sama. Jadi saya lebih percaya kesaksian para murid-murid daripada kesaksian yang baru datang ratusan tahun setelah dia. Bukti yang ketujuh dari orang banyak. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima berkata, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir daripada semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kemudian dalam Matius 14 ayat yang ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Jadi ketujuh bukti ini sudah lebih daripada cukup untuk menyaksikan bahwa ketuhanan Yesus itu benar-benar dan tak terbantahkan. Jadi kalau ada orang yang ragu dan menolak ketuhanan Yesus, mereka harus mempunyai alternatif dengan bukti-bukti sejarah yang lebih kuat dan lebih valid. Oke, sampai di sini dulu 7 bukti ketuhanan Yesus. Melalui 7 bukti ini seharusnya membuat kamu percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.